Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah bunda dan bapak ibu dimanapun berada. Kali ini, siang hari ini Sekolah Mutiara kedatangan tamu dari perusahaan JNE ya, yaitu perusahaan jasa pengiriman barang dan logistik yang menjadi salah satu bisnis yang melesat di era pandemi COVID-19 ini ya. Didukung makin bergeliatnya bisnis e-commerce, belanja online, kebutuhan masyarakat akan layanan antar barang kian tinggi. JNE pun menjadi salah satu pilihan masyarakat di bisnis ini ya. Jadi mari kita berkenalan dengan siapa tamu kita kali ini. Selamat siang Ibu Alit ya. Jadi selamat siang Bu Rosa. Ya, jadi tamu saya adalah beliau adalah Ibu Alit, Kepala Cabang JNE Denpasar. Ya, ini dia Ibu Alit. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya dengan Alit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa bertemu dan bisa hadir di Sekolah Mutiara. Sekolah yang luar biasa, sangat nyaman sekali ya. Tentunya di sekolah ini nanti akan tumbuh tunas-tunas bangsa yang pintar, cerdas, dan visioner. Ya, seperti tagline kami Bu, ya, cerdas, berbudi, visioner. Jadi siang ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Alit ya, sebagai Kepala Cabang JNE Denpasar ya. Jadi selamat datang di Sekolah Mutiara Ibu Alit ya. Senang sekali berkesempatan didatangi JNE Pusat ya. JNE Pusat berarti ya. Betul. Kami untuk di Denpasar, untuk di Bali kami berpusat di Denpasar, itu di daerah Sanur. Oh, dari daerah Sanur. Jauh sekali datang dari Denpasar ya, dari Sanur ya ke Jimbaran. Oke, jadi begini Bu Alit, saya mau bertanya nih ya, apa update layanan dari JNE sendiri? Baik, terima kasih. Nah, mungkin kami bisa jelaskan di awal gitu ya, kalau JNE secara nasional itu JNE berdiri tahun 90 ya. Nah, sekitar 27 tahun yang lalu. Nah, namun di Denpasar sendiri kita mulai berdiri tahun 1996. Nah, pada saat itu JNE Bali hanya terdiri dari 5 orang. Nah, namun semakin tahun ya kita juga semakin tumbuh, dan hingga saat ini kita hampir di seluruh kecamatan itu JNE ada gitu. Nah, jadi untuk JNE sendiri sih saat ini ya mungkin secara nasional kita tahu itu JNE semakin berkembang ya, seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini, perkembangan e-commerce saat ini, bahkan ya saat ini kan kita sudah memasuki era global gitu. Oke, terkait update JNE saat ini kita ada ada beberapa layanan yang mungkin dari masyarakat hanya tahu bahwa JNE itu hanya melayani untuk pengiriman ekspres. Nah, namun kami di JNE semakin berkembang, dan saat ini kita juga mungkin ada layanan GTR, kemudian internasional. Itu yang belum diketahui betul oleh masyarakat banyak gitu. Nah, jadi di dunia pengiriman gitu ya, JNE akan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Jadi yang terupdate saat ini itu kita juga bisa melayani layanan COD. Itu jadi antar barang diantar, nanti setelah barang diterima oleh penerima itu baru dilakukan pembayaran. Nah, sekarang kan maraknya penipuan nih Bu ya, dengan pengiriman. Jadi orang ragu mau mengirim barangnya. Jadi sistem COD sangat menguntungkan ya untuk kedua belah pihak, atau bagaimana? Betul, jadi itu sangat menguntungkan bagi si buyer juga gitu ya, karena mungkin selama ini buyer itu masih merasa ragu, nanti kalau misalnya dia transfer apakah benar barangnya itu akan diterima gitu ya. Dengan layanan COD ini si buyer itu akan dipermudah, jadi dia bisa terima barangnya dulu, bahkan dia bisa melihat barangnya dulu apakah sesuai. Nah, itu baru dilakukan pembayaran. Baik,
sangat menguntungkan untuk bayar ya. Betul. Itu, jadi bagi service yang seller luar biasa. betul. Jadi bagi seller pun itu barang-barang itu akan semakin diminati karena ya dipermudah untuk melakukan transaksi. Apa imbas positif pandemi ini untuk bisnis JNE sendiri? Oke, jadi mungkin di sini ada positif, ada juga negatifnya gitu ya. Jadi pertama dari sisi dari sisi negatifnya ya, pada saat pandemi ini mulai gitu ya. Jadi transportasi semuanya sangat terbatas ya. Misalnya kalau kita kan di JNE sebagian besar barang itu dikirim via udara. Nah, dengan adanya pandemi ini kita tahu semua penerbangan kan banyak yang ditutup gitu ya. Nah, namun kita juga sudah mempersiapkan hal itu. Meskipun bandara ditutup, kita juga ada solusi. Kita bisa melakukan pengiriman barang, pemberangkatan barang itu via darat. Nah, kemudian keuntungannya sekarang ini kan kita tahu bahwa untuk bisnis online itu kan semakin gencar. Jadi orang tinggal di rumah, dia hanya pesan barang, nah tiba-tiba barangnya sudah datang. Nah, jadi seperti itu. Ya memang di situ dari sisi negatifnya ya agak kesulitan untuk ditransportasi karena kita juga mengandalkan pemberangkatan barang via udara gitu ya. Namun seperti yang saya bilang tadi, untuk kendala itu kita bisa antisipasi dengan memberangkatkan barang via jalur darat. Nah, namun semakin kesini sekarang kan kita sudah melihat bahwa penerbangan juga sudah mulai dibuka, kemudian juga new normal, sudah kegiatan masyarakat sudah mulai ada. Nah, jadi untuk bisnis logistik ini saya rasa sih masa pandemi ini tidak berpengaruh banyak gitu. Bahkan ya kita lihat kalau di Bali kan perekonomian sekarang ini agak menurun kan ya. Jadi hotel-hotel banyak yang tutup, kemudian juga bisnis pariwisata juga sangat-sangat terdampak. Nah, namun dari bisnis logistik dan ekspedisi ini ya tidak berpengaruh banyak dengan adanya pandemi saat ini. Ya justru servis JNE ini menjadi salah satu pilihan ya ketika masyarakat tidak bisa keluar ya Bu ya. Betul. Mereka di rumah saja berbelanja secara online dan servis JNE mempermudah gitu ya untuk buyer-buyer ini ya, luar biasa. Nah, seperti apa JNE melihat persaingan bisnis kurir saat ini? Kan udah marak tuh, mulai banyak tuh ya ekspedisi-ekspedisi lain ya. Bagaimana Ibu melihat persaingan ini? Nah, jadi karena kita melihat sekarang untuk bisnis pengiriman ini, bisnis logistik ini kan sangat-sangat menjanjikan ya. Tentunya para pemilik modal ya itu akan berlomba-lomba untuk berinvestasi, untuk membangun jasa pengiriman. Namun dari JNE sendiri, meskipun kita tahu sekarang banyak sekali tumbuh pemain-pemain baru gitu ya, JNE itu tetap berpegang teguh kepada bagaimana JNE itu tetap fokus untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan servis layanan. Karena kita menganggap customer itu adalah yang menumbuhkan bisnis JNE itu sendiri. Jadi kita selalu menjaga, berupaya bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap customer. Itu sih yang meskipun sekarang ya kita tahu kompetitor kita tetangga kita ya banyak memberikan ya istilahnya free ongkir dan segala macam ya, tapi JNE ya tetap fokus bagaimana JNE itu berupaya menjaga kualitas layanan. Tapi tetap di hati masyarakat ketika berbicara tentang pengiriman barang, yang di pikiran mereka JNE pasti seperti itu ya Ibu, karena sudah melekat di betul. Jadi mudah-mudahan sih para pelanggan khususnya, karena JNE tidak hanya berfokus kepada bisnis, namun JNE juga turut membantu pemerintah bagaimana JNE ikut membantu mengembangkan usaha UMKM. Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JNE, memberikan pelatihan kepada para UKM gitu ya. Nah, sehingga para UKM kita itu bisa ya khususnya yang di Bali gitu ya, bisa naik kelas dan sehingga bisa membantu juga perekonomian Bali.
itu servisnya ya. Dan semoga bisa mempertahankan apa yang sudah JNE berikan kepada masyarakat dengan servis yang sangat luar biasa dan sudah melekat di hati masyarakat. Ketika berbicara ekspedisi, yang ada di dalam pikiran mereka adalah JNE gitu. Nah, apa visi JNE ke depannya, Ibu Ari? Oke, jadi JNE sebagai perusahaan anak bangsa ya tentunya akan berusaha bagaimana ikut serta membangun bangsa yang kita cintai ini ya, dengan itu tadi berusaha untuk membantu masyarakat gitu ya dengan meningkatkan perekonomian melalui usaha-usaha dalam kegiatan kemasyarakatan ya, membantu memberikan training-training kepada para UKM kita sehingga mereka bisa perekonomiannya juga tumbuh. Berarti bukan cuma sekedar servis, ekspedisi, tapi membantu untuk UMKM juga ya. Luar biasa untuk JNE ini ya. Jadi tetap berkarya untuk Indonesia di luar jalur gitu sepertinya. Ya, baik Bu Alit, saya ada pertanyaan lagi. Bagaimana gambaran singkat mengenai JNE sebagai salah satu perusahaan ekspedisi di Indonesia dan keberadaannya JNE cabang utama Denpasar ini? Oke, kami di cabang utama Denpasar ya sebagai cabang ya tentunya kami juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di kantor pusat. Nah, apapun yang menjadi layanan kantor pusat yaitu yang kita terapkan di cabang gitu ya. Nah, pada intinya kami akan berusaha bagaimana JNE bisa mengantarkan paket karena paket itu kan merupakan amanah ya, titipan dari masyarakat ya. Bagaimana kita bisa istilahnya menyambung kebahagiaan masyarakat gitu ya, karena kan misalnya dia kirim dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau misalnya barangnya sampai dengan kondisi yang kurang bagus, nah itu kan akan membuat kecewa. Nah, intinya sih bagaimana kami mempertahankan kualitas, menyambung kebahagiaan sehingga layanan JNE itu betul-betul menjadi menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Tetap harus dijaga ya servisnya. Oke. Program seperti apa yang akan dilaksanakan oleh JNE untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya bagi pelanggan yang ada di Bali? Oke, kalau kita sih di sini selalu memberikan pemahaman ya bagi tim gitu ya, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan ya, misalnya kita terus berupaya untuk istilahnya memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan kita. Nah, sehingga karyawan kita itu betul-betul memahami apa yang menjadi keinginan daripada perusahaan itu. Gitu. Oke. Ini satu lagi, ada program apa saja di JNE Denpasar yang dapat memberikan kemudahan bagi UMKM? Tadi sudah bercerita tentang Nah, kalau kita sih selain memberikan istilahnya pelatihan ya, kita juga ada program-program yang bisa dimanfaatkan oleh para seller kita khususnya UMKM. Nah, kita juga ada member ya, seperti member JLC. Nah, itu juga untuk memberikan istilahnya hadiah lah ya kepada pelanggan. Nah, ketika dia bertransaksi, pelanggan itu bisa mengumpulkan poin ya. Poin itu nanti bisa ditukar dengan gimmick, kemudian hadiah-hadiah yang lainnya. Poinnya ini dalam bentuk apa? Maksudnya ketika pengiriman kah atau? Ya, ketika pengiriman, sama kita kan ada kartu member. Jadi ketika pengiriman itu kan dia bertransaksi. Nah, jadi dari transaksi itu poinnya akan terakumulasi. Nah, nanti di akhir tahun itu bisa diikutkan seperti seperti undian ya, seperti itu. Nanti si pelanggan itu akan dapat gimmick, kemudian juga akan dapat hadiah-hadiah seperti hadiah liburan. Nah, karena kemarin ini juga yang menjadi member JLC, kemudian juga itu dia mendapatkan istilahnya grand prize gitu, dia bisa kadang hadiahnya ada mobil, kemudian dapat liburan seperti itu ya. Jadi cukup banyak sih manfaat untuk member JLC tersebut. Mohon diulangi sekali lagi
member JLC itu apa Bu Alit? Tadi saya JNE Loyalty Card, jadi itu untuk para pelanggan kita yang melakukan transaksi. Nah itu nanti pada saat transaksi itu dia bisa menggunakan member tersebut. Nah jadi member tersebut itu manfaatnya adalah itu bisa ditukar dengan gimmick atau hadiah-hadiah yang akan diberikan ke customer oleh JNE. Wah, luar biasa. Jadi untuk ayah bunda atau bapak ibu yang masih setia dengan JNE ternyata punya JLC ya. Nanti ayah bunda bisa kumpulkan tuh poin-poinnya ketika pengiriman, begitu ya Bu Alit? Betul, nanti akan terakumulasi. Gitu, jadinya akan terakumulasi dan JNE menyediakan hadiah yang luar biasa. Jadi siapa yang masih setia dengan JNE silakan hubungi JNE terdekat untuk mendapatkan membernya, begitu. Betul. Ada kartu membernya ya Bu Alit? Betul, ada kartu membernya. Luar biasa, saya belum punya kartu membernya. Jadi insya Allah nanti pengen bikin ya. Saya masih berlangganan dengan JNE. Seperti itu, nanti mudah-mudahan saya punya kartu membernya dan ayah bunda bisa juga. Bagaimana caranya Bu Alit? Saya lupa untuk menanyakan cara untuk membuat member JLC-nya itu. Oke, jadi untuk mendapatkan member JLC itu bisa nanti dicek di webnya JNE, jlc.jne.co.id. Nah, di situ akan dijelaskan secara lengkap syarat ketentuan, kemudian keuntungan-keuntungan sebagai member JLC. Nah, sudah dijelaskan keuntungan dari JLC dan bagaimana cara membuat kartu member JLC ini sudah dijelaskan. Silakan kunjungi di websitenya JNE. Jadi JNE sudah memberikan kemudahan ya. Dan seperti itu, Bu Alit, terima kasih siang ini sudah berkunjung ke Sekolah Mutiara, berbincang-bincang. Demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Alit sebagai Kepala Cabang JNE Denpasar, yang di sini JNE sebagai sponsorship dari Hari Jadi Sekolah Mutiara yang kelima ya. JNE membersamai kami di acara Hari Jadi Sekolah Mutiara. Kepada JNE saya ucapkan terima kasih, dan khususnya kepada Bu Alit yang sudah bersedia datang ke Sekolah Mutiara jauh-jauh dari Sanur. Terima kasih. Saya juga ucapkan selamat ulang tahun buat Sekolah Mutiara yang kelima. Mudah-mudahan semakin sukses, dapat menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa yang pintar, cerdas, dan luar biasa. Karena itu tentunya harapan kita semua, sehingga Indonesia ini bisa semakin maju dan tidak kalah bersaing dengan bangsa-bangsa di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.